Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 16 April 2024 dengan tema Diam. Di dalam Roma 8 ayat 28 adalah ayat yang begitu favorit bagi banyak orang. Yang isinya begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, di balik ayat ini ternyata tersirat satu kebenaran bahwa bagaimanapun kita harus melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup. Jadi ada persoalan-persoalan yang kita hadapi yang ada di dalam jangkauan kemampuan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Tetapi bukan berarti semua pencobaan dapat kita atasi dengan sendiri, saudaraku. Ada pencobaan-pencobaan yang di dalamnya kita harus melibatkan Tuhan. Tidak mungkin dapat kita selesaikan tanpa melibatkan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada 100 pencobaan, mungkin 50, 60, 70 kita kerjakan dalam jangkauan kemampuan kita. Tetapi ada 20, 10 atau 5 yang di luar jangkauan kita, saudaraku. Dan kita harus melibatkan Tuhan. Ingatlah di dalam pencobaan pergumulan hidup, ada yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Maka dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, saudaraku. Artinya begini, Allah harus terlibat, harus hadir untuk mengajarkan apa maksud pencobaan itu diizinkan Tuhan untuk kita alami. Maka kita harus ada di dalam hadirat Tuhan setiap saat, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Melalui semua kejadian hidup, Bapa mau mengajar kita untuk lebih mengenal Dia. Lebih mengenal Dia, saudaraku. Lebih mempercayai Dia. Lebih mempercayai bahwa Dia hadir dan Dia hidup. Memang itu tidak mudah, tetapi berjuanglah, saudaraku. Ketika saya membawakan renungan ini pun saya juga sedang di dalam perjuangan. Dalam banyak hal, mungkin kita bisa bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus terjadi? Kenapa aku harus melalui ini? Seringkali kita bertanya begitu, bukan saudaraku? Sudah di depan mata, kenapa aku harus seperti bangsa Israel memutar kembali? Bukankah tanah perjanjian itu sudah di depan mata? Tetapi saudaraku, tidak mungkin seseorang bisa menghayati kehadiran Allah tanpa pengalaman dengan Dia. Tidak mungkin seseorang bisa mengandalkan Dia tanpa harus berjalan mengelilingi padang gurun, saudaraku. Harus melalui padang gurun itu. Seseorang tidak bisa mengalami Allah hanya melalui mendengarkan khotbah, membaca buku, menghadiri seminar, tidak bisa. Dia harus mengalami Tuhan di dalam padang gurun kehidupannya. Jadi jangan heran ya kalau kita mengalami masalah-masalah berat yang di luar kapasitas kita, kemampuan kita. Sampai nyaris kita bisa berkata, aku mau putus asa Tuhan, aku udah cukup. Pernah gak saudaraku? Saya sering saudaraku. Tetapi saya memandang dengan cara yang lain sekarang. Saya mengerti bahwa di titik terendah itu, Tuhan sedang memberi ruangan kepada saya
untuk saya bisa menjumpai, menemui Dia, dan melibatkan Dia, dan mempercayai bahwa Dia memang benar-benar hidup dalam hidupku. Saudaraku, terkadang kita kurang mempercayai Tuhan. Kita cemas, kita khawatir, kita gundah gulana, kita ceroboh mengambil keputusan. Kita bertindak tanpa meminta petunjuk dan pimpinan Tuhan. Kita andalkan kekuatan di luar Tuhan. Dan kekuatan di luar Tuhan itu bisa kuasa kegelapan. Itu bahaya sekali. Bahaya, saudaraku. Atau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Atau kita mengandalkan kekuatan manusia lain. Tidak salah ditolong seseorang, tetapi semua harus di dalam pimpinan Tuhan. Terkadang masalah yang kita hadapi itu berat, sulit, dan membingungkan, saudaraku. Seakan-akan Tuhan tidak segera menolong, lalu seakan-akan dunia ini runtuh, saudaraku, dan kita menjadi putus asa. Kita yang diproses Tuhan sebetulnya untuk menjadi dewasa. Di dalam kita mengalami keadaan-keadaan yang membuat kita nyaris putus asa. Dan kita bertanya, kenapa kau diam, Tuhan? Aku berdoa tetapi seakan-akan kau diam dengan doaku. Ini bisa loh, saudaraku, kita alami. Dan itu bisa dialami oleh siapapun, termasuk pendeta seperti saya. Jujur, saudaraku, itu tantangan setiap kita. Satu hal yang harus diingat, kita memandang hidup ini dengan perspektif kekekalan. Semua hal yang terjadi harus kita pandang dari sudut pandang kekekalan, saudaraku. Karena hidup di bumi ini singkat, segera berakhir, benar, singkat sekali. Tetapi masalah sebesar apapun pasti juga berakhir. Ada ujungnya. Jadi kita harus memandang hidup dari perspektif kekekalan. Itu yang akan membuat kita kuat. Ketika kita menghadapi masalah yang membuat kita bingung, jangan buru-buru berasumsi, berucap atau apapun, saudaraku. Diam saja. Kita diam. Diam itu bukan berarti kalah, tetapi diam itu berani berkata di dalam keheningan, aku duduk diam dekat kakimu, Tuhan, karena aku tahu pertolonganku hanya daripadamu saja. Mestinya kita berani menanti pertolongan Tuhan, karena pertolongan Tuhan pasti datang kok, saudaraku. Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita. Di saat kita mengalami masalah berat sekalipun, masalah yang membingungkan sekalipun, kita belajar untuk diam. Jangan bertindak apa-apa sampai Tuhan beri petunjuk kepada kita. Semua kita punya masalah, tetapi Tuhan yang mengajarkan untuk kita diam menantikan Tuhan. Kalau kita mengalami keadaan seperti ini, kita bersyukur karena kita dipandang Tuhan istimewa untuk bisa melewati keadaan-keadaan yang pelik seperti itu. Bersyukur, saudaraku. Karena Tuhan memandang kita istimewa. Karena Tuhan mau menyempurnakan kita melalui berbagai problematika kehidupan. Semakin berat yang kau hadapi masalah hidupmu, semakin tajam imanmu. Makin kuat mengubah dirimu. Makin tinggi kau terbang. Makin cepat kau semakin klimaks di pemandangan Bapa. Kalau kau tidak mau lelah, kau tidak mau sakit, kau tidak akan pernah bisa dewasa dan klimaks di pemandangan Allahmu. Dengar ini, saudaraku. Orang yang mau mencapai nilai tertinggi di mata Bapanya harus berkorban, harus sakit, harus diremukkan, harus diproses, dan itu semua menyakitkan. Tapi kalau dipandang dari sudut pandang kekekalan, itu semua
anugerah tiada tara. Saudaraku, kita lihat semua tokoh-tokoh Alkitab yang diproses Tuhan. Semua orang-orang hebat. Semakin hebat proses itu, semakin tinggi Tuhan mengangkat orang itu. Kau lihat saja saudaraku, semua tokoh Alkitab. Yusuf, lihat bagaimana Tuhan membawa dirinya naik. Kau lihat Daud, bagaimana Tuhan membawa dirinya dari padang rumput menjadi seorang raja. Jadi bersyukur ya bisa mengalami hal-hal berat yang menyakitkan, karena Tuhan mau memproses kita. Gak salah kok saudaraku, kadang kita bertanya, kenapa Tuhan? Why? Tapi jangan ragukan Tuhan ya. Setelah kita mengerti itu semua, kita bisa berkata, Tuhan, aku tahu ini semua mendatangkan kebaikan atas diriku. Aku gak mau bersungut-sungut lagi. Aku gak mau marah lagi. Aku gak mau kecewa lagi. Aku mau mulai hari ini ikuti petunjuk Tuhan. Karena aku tahu dari petunjuk-Mu itu aku mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan aku bisa mengalami Tuhan dengan nyata. Itu adalah sebuah keberhasilan yang bisa aku miliki terbesar di muka bumi ini. Tetaplah diam, tetaplah tenang, duduk dekat kaki Tuhan. Apapun yang harus kau lalui saudaraku, menangkan battle hidupmu. Jadilah pemenang. Dan selamat pagi. God bless you.